Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan beda skenario IKN dari 3 capres. Dan kita akan langsung lihat biaya IKN. Tadi sudah sempat disebut-sebut. Data ini penting karena menjadi pengingat untuk kita semua. Dari mana biaya IKN ini berasal? Dari APBN. Tahun 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan IKN tidak pakai APBN. Cari skema agar APBN tidak terbebani. Tapi di tahun 2022 tidak ada investor raksasa dunia yang masuk IKN. Dan akhirnya Presiden Joko Widodo mengakui IKN harus dibiayai oleh APBN meskipun yang disampaikan adalah 20% dan selebihnya 80% swasta. Berapa biaya yang akan digelontorkan? Berikutnya kita lihat totalnya sekitar 466 triliun, ini disebut-sebut sampai tahun 2045, APBN-nya hampir 90 triliun. Lalu diharapkan ada investasi BUMN dan juga swasta. Swasta ini diharapkan sebetulnya baik lokal, khususnya asing, itu 253 triliun. Untuk 2022 sampai 2024 yang direalisasikan adalah 65 triliun rupiah. Ini dana yang besar di tengah-tengah kondisi memang ekonomi dunia yang masih belum jelas. Saya ingin langsung tanya ke Mas Derajat Wibowo, melihat fakta ini, ada perubahan begitu ya, lalu juga besar angkanya, ini tidak menjadi pertimbangan lagi untuk mengkaji ulang dulu sebelum kemudian melanjutkan itu, Mas Derajat? Tidak sama sekali. Jadi kita akan lanjutkan dan saya rasa behind the scene itu sudah ada pembicaraan juga dengan para investor. Mungkin mereka masih menunggu sampai fasilitas-fasilitas dasarnya sudah terpenuhi, baru kemudian mereka akan menunjukkan komitmennya dan mungkin mereka masih menunggu nanti hasil dari Pilpres ini bagaimana begitu ya. Jadi saya rasa tahun 2024 insya Allah sih akan mulai terlihat siapa saja yang masuk, siapa saja yang ikut di proyek apa begitu, akan lebih clear nanti. SoftBank sempat disebut akan masuk tapi akhirnya batal, disebut-sebut karena ada permintaan jumlah penduduk yang diminta naik, tapi pada saat itu pemerintah tidak mau, hanya sekitar 1,5 juta penduduk IKN dan itu menurut hitungan SoftBank tidak masuk untuk return mereka dan akhirnya itu membuat mereka mundur. Bagaimana Mas Derajat? Ya, konsep IKN ini kan konsep kota yang eco ya, eco city ya. Okay. Jadi didesain dengan ramah lingkungan, kemudian kendaraannya juga bukan yang fossil fuel dan sebagainya. Jadi mau tidak mau memang penduduknya itu nggak bisa terlalu meledak seperti Jakarta. Memang harus dibatasi supaya alam terjaga. Tentu seandainya paslon nomor 2 dipilih rakyat Indonesia nanti ya, tentu kami harus lebih kreatif lagi untuk mencari pola-pola investasi, kemudian bukan insentif tapi return on investment yang bagus bagi para investor. Dan saya rasa tugas kami nanti untuk meneliti lagi satu persatu mana yang kira-kira bisa menguntungkan ketika dikerjakan oleh private sector. Akan memperbesar porsi APBN tidak Mas Derajat? Karena kalau tadi kita lihat kan awalnya Presiden Joko Widodo bilang tidak ada, tapi dalam waktu 2-3 tahun jadi 20%. Apa mungkin misalnya jadi 50%, kemudian kalau paslon Anda menang gitu, bagaimana? Ya tentu nanti kan prioritas IKN akan juga kita lihat dengan prioritas makan siang. Yang makan siang itu luar biasa loh. Nanti berapa banyak ibu-ibu catering yang akan dibutuhkan, berapa banyak telur, berapa banyak susu segala macam. Itu anggarannya APBN rencananya? Makan siang itu anggaran APBN. Nah, jadi tentu akan kita hitung semuanya sehingga bisa dijalankan. Silakan. Bima. Jadi yang menarik begini nih, kita udah obrol banyak sekali insentif di IKN, termasuk HGU 190 tahun, bisa diperpanjang sampai 190 tahunnya. Kemudian juga sempat pada waktu itu bahkan IKN ini mau dijadikan semacam surga pajak karena banyak sekali insentif perpajakannya di sana. Tax haven segala macam. Tapi kan hitung-hitungan dari investasinya di saat pemerintah jor-joran bangun IKN sambil menunggu investor dari luar, berarti kan fasilitas pendukung sanitasi, air bersih dan lain-lain, listriknya juga itu kan uang APBN.
Di sisi yang lain, masalah penduduk itu juga krusial. Kenapa? Karena Jawa masih akan tetap dibutuhkan untuk investasi jor-joran. Di saat mega proyek misalnya kereta cepat itu mau diperpanjang sampai Surabaya. Kawasan industri juga sangat berkembang di Jawa Tengah. Ada Batang, Kendal, dan lain-lain. Sehingga bagi investor, gimana caranya mau pindah ke IKN dengan kondisi pemerintahan di saat yang sama. Anggaran yang besar juga dialokasikan untuk pembangunan di daerah Jawa. Dan saya juga suka nih. Akhirnya apa? Akhirnya tadi ada statement dari PJ Gubernur DKI Jakarta. Statementnya begini kira-kira. Iya, Pak Heru kira-kira begini. Nanti kalau ASN DKI Jakarta tidak perform kerjanya, tidak berkinerja baik gitu ya, itu akan kita taruh di IKN. Mungkin itu nadanya bercanda. Tapi saya melihat kesannya hukuman begitu. Hukuman. Dan untuk ASN. Jadi IKN itu adalah kota ASN. Jadi bagaimana investor mau tertarik di sana? Makanya sampai sekarang nggak ada investor asing juga. Mungkin itu mungkin hanya slip of tongue dan tidak lama lagi akan diralat. Tapi saya ingin ke Pak Tom. Pak Tom, kalau Anda kan bergerak juga di dunia investasi begitu lama ya. Ketika investor asing yang masuk banyak sekali letter of intent-nya, tapi benar-benar uangnya belum masuk, itu apakah artinya waktu itu harusnya IKN di stop dulu atau kurang luas memasarkannya atau bagaimana? Saya kira begini, ini kan proyek yang lumayan politis. Masalahnya buat investor adalah kredibilitas. Kredibilitas. Jadi saya banyak bicara dengan investor, termasuk terkait IKN. Dan jawaban yang saya sering dengar, ya urusan pangan kalian aja nggak bisa diselesaikan, apalagi bangun IKN. Kan dua hal yang berbeda tuh Pak Tom. Tapi begini, misalnya gini, katakan Anda cari dokter bedah otak, ya kan? Ya sembuhin flu-nya aja nggak bisa. Ya kan, gimana kita percayakan untuk bedah otak? Gitu. Maksudnya jadi, basic things belum. Tapi yang complicated, udah mau bangun satu techno city, ya kan, eco city di tengah hutan yang 100% energi terbarukan gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang jauh lebih sederhana belum sanggup kita selesaikan, apalagi proyek seambisius IKN. Itu yang dikatakan ya, Pak Peter. Kalau tim Ganjar Mahfud seperti apa soal investasinya ini? Karena kan kalau kita ingat kereta cepat itu juga ada banyak perubahan dalam perjalanan pembangunannya. Tadinya katanya tidak ada penjaminan, jadi ada penjaminan APBN. IKN tadinya mau tidak ada APBN, jadi 20%. Kalau Ganjar nanti akan menjadi 10% begitu dari APBN atau seperti apa rencananya pembiayaan IKN ini? Ya, mungkin kita balik lagi ya pernyataan dari Pak Jokowi yang di awal yang menyatakan tidak ada dana APBN. Ya, ini mungkin yang disebutkan tadi slip of tongue ya. Jadi tidak mungkin suatu proyek, ya apalagi itu proyek yang digagas oleh pemerintah yang tidak ada 1 rupiah pun APBN-nya. Nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin kita invite investor untuk berinvestasi di tengah hutan belantara tanpa infrastruktur dasar. Tapi kalau slip of tongue kok itu sangat serius slip of tongue-nya loh ya, Pak. Itu ya, makanya ya pasti itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah bobot dari investasinya utamanya dari investasi swasta, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, untuk kita bisa menghadirkan investasi swasta, baik itu dalam maupun luar negeri, tentunya harus ada realisasi awal. Karena tidak mungkin kita mengawalinya memberikan gambaran bahwasanya investasi itu menarik atau tidak tanpa adanya infrastruktur dasar yang sudah dibangun dulu. Harus taruh dulu dong uangnya, baru kita nanti akan ikut join begitu. Dan itulah yang memang harus dilakukan. Makanya saya selalu mengatakan, kritik saya kepada pemerintah di dalam hal pembangunan IKN adalah komunikasi yang sangat buruk. Karena yang tercermin adalah kita itu tidak mampu untuk membangun IKN. Kita itu tidak punya uang untuk membangun IKN. Padahal kalau kita dari hitung-hitungan yang disampaikan tadi, terlihat jelas bahwasanya di dalam periode pembangunannya itu porsi dari pembangunan dan yang sudah realisasi pun juga tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin
kita bandingkan saja program untuk makan gratis itu hanya 1 tahun itu 400 triliun. 1 tahun 400 triliun. Sementara untuk membangun IKN itu 460 triliun untuk dalam periode yang jangka sampai panjang. 2045 Artinya sebenarnya proyek IKN ini bukan sesuatu yang sangat big, sangat besar, bukan. Ya. Nah persoalannya memang secara politis ini menjadi sesuatu yang besar karena menyangkut banyak hal, termasuk dalam hal ini menyangkut ibu kota. Ya ini yang seharusnya, ya kritik saya ya utamanya yang harus kita evaluasi di dalam kalau kita akan melanjutkan dan tim Ganjar sudah menyatakan ini akan dilanjutkan, tetapi dengan evaluasi, termasuk evaluasi bagaimana kita mengkomunikasikan. Mas Derajat silakan, ini kan karena kata Pak Peter sih mungkin slip of tongue katanya, salah bicara begitu ya, keselio lidah. Akan ada slip of tongue yang baru nggak kira-kira untuk kemudian pembiayaan dari APBN kalau Prabowo Gibran yang memimpin Indonesia tahun depan? Saya rasa tadi kan sudah ditampilkan ya pembiayaannya adalah mix dari APBN, dari BUMN, dan itu akan dilanjutkan persis atau akan ada besaran APBN ada dari berubah? Swasta. Jadi tetap akan mixnya tetap 3 itu. BUMN ya nggak tahu nanti kalau misalkan ternyata obligasi infrastruktur bisa kita buat, mungkin bisa kita kita buatkan obligasi infrastruktur buat untuk BUMN yang bisa masuk ke IKN sehingga mungkin porsi BUMN akan lebih besar gitu ya. Jadi saya rasa semua opsi terbuka ya. Cuman IKN ini kan sekarang lebih menjadi isu politik dibandingkan dengan isu teknokratis gitu. Nah, karena nilainya sudah tidak terlalu besar sebenarnya. Tidak terlalu besar ya, 466 triliun dibandingkan biaya rencana makan siang gratis yang tadi saya sampaikan, jumlah pasar yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan dan PUPR ya, itu kalau di total anggarannya sekarang sudah ratusan triliun selama pemerintahan Pak Jokowi. Hanya beberapa triliun. Iya. Kemudian ditambah dengan sanitasi, drainase dan sebagainya itu. Jadi kita harus melihatnya dalam perspektif ini bukan one off gitu loh. Jadi dengan situasi seperti itu, saya melihat secara teknokratis sebenarnya nggak seberat kontroversi politisnya. Cuman sekarang kan ada positioning politis untuk elektoral, nah sehingga ini menjadi keributan gitu. Kalau memang tidak berat dan memang lebih berat ke politis, apakah kemudian itu artinya begitu ada pemerintahan baru, IKN bisa cepat selesai? Kita akan lanjutkan selepas jeda, pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.